Nah, saya akan memberikan beberapa alasan mengapa bebek dan Raja Wali tidak bisa dipersatukan. Bebek dan Raja Wali tidak bisa dipersatukan. Alasan yang pertama, kalau bebek dan Raja Wali disatukan, maka yang frustasi adalah si bebeknya. Mengapa demikian? Karena bebek tidak bisa menjadi Raja Wali. Dan dia akan susah di sini. Bebek seharusnya tidak menjadi Raja Wali dan dia memang tidak ingin menjadi Raja Wali. Si bebek itu dia akan mengalami kesulitan. Coba perhatikan yang dikatakan oleh seorang pastor, seorang rektor dari Dallas Theological Seminary dan seorang penulis yaitu Charles Window. Dia ngomong di bukunya Growing Strong in the Season of Life. Dia menulis begini. Pada suatu waktu, para binatang memutuskan mereka harus berbuat sesuatu untuk menyikapi dunia baru. Mereka menggunakan kurikulum di dalam pelajarannya dan semua binatang harus melaksanakan kurikulum tersebut. Bebek ahli berenang, tetapi dia sebenarnya lebih baik sih dari gurunya. Namun dia lulus pas-pasan di pelajaran terbang dan juga buruk sekali di dalam berlari. Karena ia begitu lambat berlari, akhirnya selaput-selaput di kakinya terluka. Akhirnya menyebabkan dia juga berenangnya pas-pasan dan nilainya rata-rata dalam bidang berenang. Kelinci sebenarnya dia hebat di kelas lari, tetapi otot kakinya jadi kejang ketika ia berusaha untuk berenang. Tupai dia hebat sekali di dalam mendaki, tetapi ia frustasi di kelas terbang karena gurunya mengajari dia harus terbang bukan dari pohon ke tanah, tapi dari tanah ke pohon. Lalu dia juga mengidap kejang pada kakinya karena dia terlalu berlebihan ketika dia melompat. Jadi dia nilainya cuma C di dalam mendaki dan D di dalam berlari. Sedangkan Raja Wali adalah anak yang bermasalah. Dia harus didisiplin keras karena ketika pelajaran mendaki dia mengalahkan semua orang, tapi caranya dia nggak merayap. Dia ngotot pengen mengalahkan semuanya, jadi dia tidak melakukan SOP mendaki yang baik. Nah, ini gambaran di mana setiap orang itu ada fungsinya masing-masing. Jadi memang bebek tidak bisa disatukan dengan Raja Wali, nanti bebeknya jadi frustasi. Lalu yang kedua, kita juga nggak bisa sih menyatukan bebek dengan Raja Wali, nanti Raja Walinya justru yang frustasi. Ada pepatah dikatakan burung akan terbang dengan burung yang bulunya sama. Ternyata Raja Wali tidak akan mau bergaul dengan bebek. Mereka tidak mau tinggal di kandang, mereka tidak mau berenang di kolam. Karena potensinya si Raja Wali ini tinggi, jadi dia nggak sabar sama si bebek. Jadi nggak bisa disatukan. Ya, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya juga bebek dan elang nggak bisa dipersatukan, itu akan membuat kita frustasi. Ya. Kalau kita misalnya punya pengalaman sebagai pemimpin, ada orang yang dikasih motivasi, dikasih dorongan, dikasih kesempatan, tapi dia tidak pernah memanfaatkannya. Mungkin dia seperti sajak daripada ibu para bebek. Sajaknya begini, kucing, kucing, di manakah kamu berada? Aku berada di London untuk mengunjungi ratu. Kucing, kucing, apa yang kamu lakukan di sana? Aku menakut-nakuti tikus di bawah kursi. Mengapa kucing tidak memanfaatkan kesempatan yang langka ketemu ratu? Itu kesempatan seumur hidup. Tetapi kucing adalah kucing. Dia hanya mentalitasnya mentalitas kucing. Dan seperti itulah antara bebek dan Raja Wali. Kucing hanya mengerjakan kucing berjalan seperti kucing. Bebek juga mengerjakan apa yang bebek kerjakan. Dan Raja Wali mengerjakan tugasnya sebagai Raja Wali yang terbang membumbung tinggi. Nah, apa sebenarnya inti daripada bebek dan Raja Wali ini? Sebenarnya kita bisa bertumbuh dan berubah bergantung kepada pilihan-pilihan kita. Di dalam bidang apa kita mempunyai pilihan dan potensinya itu tidak terbatas. Misalnya ini, sikap. Itu pilihan. Kita bisa mengembangkan dari skala 1 misalnya, bahkan bisa sampai 10. Karakter itu bisa dikembangkan. Bisa. Lalu tanggung jawab itu bisa dikembangkan. Itu bisa skala
1 sampai 10. Tetapi kalau itu adalah kemampuan yang ditaruh secara natural, kemampuan alami atau natural, itu adalah sebenarnya anugerah ya, anugerah dari Tuhan. Nah itu nggak bisa kita paksakan berkembang. Kalaupun kita misalnya mulainya dari 1, 2, itu hanya bisa berkembang di angka 3 lah, atau 2 atau 3. Misalnya kalau kita punya kemampuan tertentu startnya 3, dikembangkan hanya 5 atau 6. Nah makanya kalau kita mau mengembangkan orang, kita harus perhatikan. Misalnya nggak mungkin kan, misalnya kita ini mempunyai seorang perenang hebat dan dia senang terbang dengan formasi V. Ya kirimlah dia sebenarnya ke komunitas bebek. Dia nggak bisa terbang. Tidak peduli seberapa termotivasinya orang yang cerdas itu, dia tidak akan pernah menjadi Raja Wali. Kita tidak dapat memasukkan sesuatu yang Tuhan sudah tinggalkan di luar. Jadi marilah kita menjadi bijak untuk bisa membedakan bebek dan Raja Wali. Nah apa sih potensi-potensi Raja Wali? Potensi Raja Wali itu adalah ini, yaitu kemampuan beradaptasi, kepekaan, dia punya perspektif, komunikasinya bagus, dia aman ya, nyaman, lalu dia punya kehambaan, yaitu tidak perlu dia gengsi mengerjakan sesuatu. Dia punya akal yang panjang ya, yaitu pikiran yang kreatif, pikiran-pikirannya, lalu dia dewasa, dia memiliki daya tahan, dan dia memiliki keteladanan. Itulah ciri dari Raja Wali. Salam mentoring dari saya, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.